Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita sambung kuliah di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Jadi untuk minggu ini kita sudah masuk minggu ke-6 ya. Jadi sebelum-sebelumnya bab 1, 2, dan 3 ini dalam modul part 1 ini sudah diupload di Google Classroom ya. Pastikan untuk nanti download dan baca modulnya. Jadi minggu ini adalah minggu ke-6 yang akan membahas bab 3, manajemen saluran distribusi ya, manajemen saluran distribusi. Dan ini kita memasuki bagian terakhir dari bab 3 ini ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Waktu itu minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pertimbangan pasar, ini sudah dibahas sebelumnya. Terus kemudian minggu ini kita akan membahas pertimbangan barang ya. Jadi pertimbangan barang ini yang pertama ini ada segi nilai unit. Nilai unit ini atau istilahnya harga unit ya, nilai unit atau harga unit ini. Jadi biasanya kalau nilai unit barang rendah, biasanya produsen cenderung untuk menggunakan distribusi yang panjang ya. Jadi distribusi panjang ini sebenarnya untuk menjangkau ke konsumen lebih mudah ya. Jadi contohnya sabun, makanan, konsumsi harian. Tapi jika nilai unitnya tinggi, ya maka saluran distribusinya pendek atau langsung. Contohnya mobil, motor, mesin industri ya. Jadi ini uh, perbedaannya ya antara barang yang bernilai rendah dan bernilai tinggi. Biasanya yang rendah saluran distribusinya panjang, yang tinggi biasanya distribusinya pendek atau langsung. Terus kemudian juga besar dan berat barang. Nah ini karena akan mempengaruhi ongkos angkut ya. Jadi manajemen di sini akan mempertimbangkan karena mempengaruhi ongkos angkut. Jadi ini akan dipertimbangkan apakah dia akan menggunakan perantara juga ya. Jadi ongkos angkut ini bila terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan. Ya, maka sebagian beban ini dapat dialihkan kepada perantara. Jadi perantara ikut menanggung sebagian dari ongkos angkut. Ya, jadi ini strategi manajemen ya. Apabila barangnya besar terus berat, terus kemudian dia perlu dikirim ke jarak jauh, biasanya dia akan menggunakan perantara ya, sehingga si perantara sendiri juga menanggung bagian dari ongkos angkutnya. Kemudian mudah rusaknya barang. Nah, ini juga jika barangnya ini mudah rusak, contohnya makanan ya. Makanan biasanya perusahaan tidak perlu menggunakan perantara. Tapi jika ingin menggunakan perantara ini, maka harus dipilih perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup baik ya. Jadi ini untuk barang-barang yang mudah rusak sifatnya. Terus kemudian sifat teknis. Jadi beberapa jenis barang industri seperti instalasi biasanya disalurkan secara langsung kepada pemakai industri ya. Dalam hal ini produsen harus mempunyai penjual yang dapat menerangkan berbagai masalah teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Jadi kalau dalam dunia marketing ada yang dinamakan sales engineer ya, sales engineer atau dia seorang yang sales juga, tapi dia memahami cara-cara penggunaan, pemeliharaan barang tersebut ya. Biasanya ini untuk barang-barang yang dipasarkan ke industri ya. Jadi ini tergantung dari sifat teknis barang tersebut ya. Terus kemudian barang standar atau pesanan. Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur ya. Jadi dia ada persediaannya di penyalurnya. Jadi kalau barang yang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. Nah ini secara logis saja ya. Jadi kalau misalnya barang standar, produksinya biasanya dalam volume yang relatif tinggi. Jadi karena ada unitnya yang banyak, biasanya penyalur juga ada persediaannya. Tapi kalau pesanan, ya contoh pesanan ini misalnya furniture yang atau barang-barang antik, ya furniture yang spesial yang khas. Nah, ini biasanya penyalur tidak
tidak mempunyai persediaan ya, biasanya dari produsen terus delivery terus ke konsumen, atau penyalur pun biasanya dia menyimpannya tapi tidak menyimpan persediaannya. Terus kemudian luasnya product line. Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang, maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur adalah baik ya. Terus kemudian, tapi jika barangnya banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada para pengecer. Nah, ini juga tergantung istilahnya macam barang yang dibuat oleh produsen tersebut ya. Jadi kalau cuma si produsen fokus ke satu barang, ya biasanya dia baik menggunakan pedagang besar baru ke pengecer. Tapi kalau barangnya yang dibuat berbagai jenis, nah dia juga langsung mudah ke pengecernya langsung. Kemudian pertimbangan perusahaan, pada segi perusahaan ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sumber perbelanjaan ini ya. Jadi ini penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Perusahaan yang tidak kuat kondisi keuangannya akan cenderung menggunakan saluran distribusi yang lebih panjang. Nah, ini biasanya untuk faktor resiko keuangan ya. Jadi biasanya bisa lebih ditanggung oleh banyak pihak kalau distribusinya lebih panjang ya. Jadi ini akan istilahnya menanggung resiko bersama-sama ya. Jadi kalau perusahaannya kurang kuat dari segi keuangan bisa dilakukan sedemikian rupa ya. Tapi kalau perusahaannya kuat, dia bisa langsung mendistribusikannya dengan distribusi yang salurannya pendek. Terus pengalaman dan kemampuan manajemen. Jadi satu perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasaran baru lebih suka menggunakan perantara. Nah, ini biasanya si perantara ini sudah mempunyai pengalaman sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka ya. Jadi si perantara ini biasanya bisa jadi perantaranya ini sudah berkedudukan di locality tersebut atau sudah lama menetap di suatu tempat tersebut sehingga dia mempunyai pengalaman tentang sifat-sifat konsumen di daerah tersebut ya. Jadi lebih baik kalau menjual barang baru terus masuk ke area atau daerah baru, biasanya manajemen akan menggunakan perantara. Terus pengawasan saluran. Nah, pengawasannya akan lebih mudah dilakukan bila saluran distribusinya pendek. Nah, ini otomatis ya. Kalau lebih pendek ini mudah diawasi. Jadi kalau perusahaan ingin mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek walaupun ongkosnya tinggi. Nah, ini kalau tadi ya nilai suatu barang itu tinggi, biasanya akan ada pengawasan yang spesial nih ya. Makanya dia juga harus atau lebih cenderung untuk memilih distribusi yang pendek. Pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jika produsen mau memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti membangun etalase, ruang peragaan, mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. Nah, ini biasanya penjual ini sekaligus si produsennya ini dia memberikan pelayanan ya, seperti mendirikan showroom ya untuk mobil, ruang peragaan. Nah, ini si perantara ini atau dia juga mencarikan pembeli. Nah, perantara ini banyak yang mau jadi agennya ya istilahnya gitu. Jadi nah ini biasanya mereka patungan ya, kalau dari bisnis mobil ini yang pernah saya dalami, biasanya 50-50 ya, 50 dari produsen ya dengan dealer ini biasanya akan patungan untuk mendirikan showroom, terus servis, semuanya bekerja sama dari segi keuangan, dari segi manpower semuanya, training manpowernya semuanya 50-50 sehingga si produsen atau si penjualnya pun akan membantu perantara ya dari segi pelayanan. Pertimbangan perantara. Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah pelayanan yang diberikan oleh perantara ini ya. Jika perantara memberikan pelayanan yang baik, misalnya menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia
menggunakannya sebagai penyalur. Nah, ini biasanya perantara yang mempunyai modal ya. Agen yang mempunyai modal biasanya dia ada fasilitas penyimpanan, terus dia juga ada transport yang bagus. Nah, ini biasanya si produsen ini akan memilih perantara yang mempunyai fasilitas yang plus atau mempunyai nilai tambah. Kegunaan perantara. Perantara akan digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat membawa barang produsen dalam persaingan dan selalu mempunyai inisiatif untuk memberikan usul tentang barang baru. Nah, ini juga ada masukan-masukan. Biasanya ya perantara ini biasanya dia lebih berpengalaman karena dia secara direct yang akan bersangkutan dengan si pengecer atau si pembeli langsung. Makanya dia akan dapat masukan juga ya dari si konsumennya. Nah, ini bisa dia olah masukannya, dia juga bisa membuat survei. Nah, ini bisa sebagai input ke produsennya ya tentang bagaimana cara-cara untuk menyediakan barang yang lebih bagus ya. Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen ya. Jadi kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan produsen, misalnya resiko turun harga, maka produsen dapat memilihnya sebagai penyalur. Hal ini dapat memperingan tanggung jawab produsen dalam menghadapi berbagai macam resiko. Nah, ini seperti tadi ya, resiko keuangan atau dari segi finansial, misalnya harga barang itu turun. Nah, ini bila si perantaranya bisa menerima atau dia bisa istilahnya sharing resiko ini, biasanya dia juga akan dipilih oleh produsen. Volume penjualan. Dalam hal ini produsen cenderung memilih perantara yang dapat menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini jelas juga ya, istilahnya dia sales retention istilahnya ya. Jadi sales itu harus mempunyai retention atau dia harus penjualan marketing ini harus diperkirakan dalam jangka waktu yang lama karena ini akan berimbas ke perencanaan produksi ya, perencanaan barang baku, supply chain management ya. Jadi atau ya, dia akan mempengaruhi banyak rentetannya ya nanti di produsennya ya. Jadi lebih baik kalau dalam volume yang besar juga dalam jangka waktu yang lama. Ongkos. Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan digunakannya perantara, maka hal ini akan dilaksanakan terus. Jadi istilahnya si produsen ini misalnya dalam segi transportasi ya dia lebih murah kalau menggunakan perantara. Nah, ini bisa dia akan memilih fasilitas ini ya menggunakan perantara. Jadi untuk berikutnya ini kita akan membahas cara menentukan banyaknya penyalur ya. Jadi banyaknya penyalur ini contohnya dalam distribusi intensif ini si produsen akan memilih atau dia produsen ini menjual barang convenient. Convenient ini adalah barang sehari-hari ya. Jadi dia banyak akan menggunakan penyalur, terutama pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati atau mencapai konsumen. Ya, ini adalah istilahnya dia lebih banyak pengecer semakin bagus ya untuk supaya ini dimasukkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumen. Ya. Terus kemudian sedangkan untuk barang industri, distribusi intensif ini biasanya terbatas untuk jenis operating supplies atau barang standar lainnya seperti obeng, minyak pelumas dan lainnya ya. Jadi barang-barang yang standar untuk keperluan industri biasanya juga menggunakan distribusi yang intensif. Baik. Untuk distribusi selektif, nah ini perusahaan melakukan distribusi selektif ini untuk berusaha memilih suatu jumlah pedagang besar pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Ya ini ya terbatas saja. Jadi dipakai biasanya untuk memasarkan produk baru, barang shopping atau barang spesial, barang industri jenis aksesoris equipment. Nah ini biasanya dia selektif saja ya, dia tidak perlu banyak pengecer karena biasanya juga volume barangnya yang tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu banyak. Jadi dia bisa menggunakan beberapa pedagang besar atau pengecer. Penggunaan saluran distribusi selektif dimaksudkan untuk meniadakan penyalur yang tidak menguntungkan.
dan meningkatkan jumlah penjualan dengan jumlah transaksi yang lebih terbatas. Ya, jadi ini distribusi selektif atau dia terbatas dalam jumlah pedagang besar atau pengecer. Terus distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif ini dilakukan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam daerah tertentu. Nah, ini jadi produsen penyedia ini hanya menjual produknya kepada satu pedagang besar atau satu pengecer saja. Pada umumnya distribusi eksklusif ini banyak dipakai untuk barang-barang spesial, contoh mobil atau motor. Terus penyalur bersedia membuat persediaan dalam jumlah besar sehingga pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang akan dibelinya, ya. Produk yang akan dijual memerlukan servis sesudah penjualan, pemasangan reparasi, misalnya alat pendingin udara, air conditioner, atau almari es. Nah, ini biasanya barang-barang eksklusif ini di beberapa kota memang ada beberapa pedagang besar atau pengecer yang jumlahnya sedikit saja, ya. Nah, jadi dia akan lebih fokus atau kepada barang tersebut sehingga masyarakat pun akan mengenali bahwa si agen A ini biasanya jual mobil, agen B ini jual motor dan lain-lainnya, ya. Jadi dia juga akan menambah brand awareness atau meningkatkan pengetahuan produk itu kepada masyarakat, ya. Contoh distribusi eksklusif ini showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM, multi marketing, passive income, minimarket, supermarket, hypermarket. Nah, ini biasanya dalam satu kota ada beberapa pedagang besar, ya, atau ada beberapa pengecer ini. Terus setelah diketahui panjang saluran dan banyaknya penyalur yang digunakan oleh perusahaan, secara keseluruhan dapat diadakan perbandingan untuk jenis-jenis barang konsumsi, ya. Alternatif strategi distribusi untuk barang konsumsi berdasarkan intensitasnya ini, ya. Jadi tadi, ya, kalau biasanya untuk jenis barang konsumsi yang convenient ini atau sehari-hari biasanya panjang, intensif, menyebar, banyak, shopping. Nah, ini biasanya seperti baju-baju gitu, ya. Nah, umumnya sedang, selektif, jarang, beberapa, spesial, umumnya pendek, eksklusif, dan terpusat satu. Nah, ini untuk jenis-jenis barangnya dia bisa menggunakan saluran yang paling sesuai, ya, dari segi panjang saluran, alternatif strategi distribusi, dan pola distribusi dalam pasar yang ada. Baik, jadi untuk pengendalian saluran distribusi ini juga kadang-kadang mengalami suatu masalah, ya. Jadi apabila si perusahaan mengendalikan fungsi pedagang besar dan mengejar pada penyalur tertentu saja atau penyalur independen. Jadi penyalur independen ini dia sifatnya lebih mengedepankan konsumen, ya. Jadi dia karena dia sudah berpengalaman secara lama, dia lebih mengedepankan antara hubungannya ke konsumen, ya. Jadi konsumen sama si penyalur tersebut, ya. Jadi penyalur independen tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk kepentingan sendiri, ya. Jadi dia independen, artinya dia tidak bergantung 100% kepada si produsennya. Jadi mereka hanya tertarik untuk menjual barang yang meningkatkan laba mereka, ya. Jadi karena mereka sudah berpengalaman dealing atau berhubungan dengan konsumen, jadi mereka tahu barang-barang yang hanya bisa meningkatkan laba mereka. Jadi mereka lebih memilih independen karena memang mereka lebih dekat dengan konsumen, ya. Jadi dia istilahnya dia tidak tergantung ke produsen. Jadi dia lebih berpengalaman terhadap hubungannya dengan konsumen. Jadi produsen menjual penyalur independen ini harus dapat merancang produk dan program pemasaran yang menarik untuk membuat agar penyalur independen dapat lebih terikat pada produsen. Maka produsen harus mengambil beberapa kebijaksanaan seperti
ya ini ya, produsen harus menyatakan bahwa tugasnya tidak berakhir pada saat produk terjual, tapi masih perlu memberi layanan sesudah penjualan kepada pembeli akhir ya. Jadi kadang-kadang penyalur independen ini lepas tangan kalau sudah produknya terjual ya, sehingga si produsennya ini tetap istilahnya harus memberikan servis ya kepada si pembeli akhir ini. Dan si penyalur ini bisa ditugaskan untuk juga memberikan servis tersebut ya. Kemudian produsen harus menyatakan bahwa masalah yang dihadapi penyalur merupakan masalah bagi produsen. Tidak dapat diabaikan jika ingin mempertahankan posisi pasarnya. Ya, jadi istilahnya si produsen harus tahu apa yang dihadapi di lapangan ya oleh penyalur. Karena biasanya produsen tersebut hanya mengirimkan barang dan biasanya tidak tahu menahu tentang lapangan. Sementara si penyalur ini dia berkompetisi ya dengan banyak barang yang ada di market. Jadi kadang-kadang si produsen harus tahu juga ya kira-kira promosi apa barangnya, bagaimana caranya bisa membuat barang lebih bagus dengan apa diskon ya, dengan promosi, dengan marketing strategi. Jadi dia harus lebih tahu istilahnya perang yang di lapangan itu atau kondisi di lapangan itu seperti apa. Produsen harus memberi ganti kepada penyalur atas garansi dan servis lain yang diberikan kepada para pembeli. Nah ini biasanya sangat wajar ini ya kalau ada masalah purna jual ya seperti servis terus ada garansi, biasanya produsen harus ikut membayar ganti juga kepada si penyalur. Produsen harus dapat memberikan semangat pada penyalur dengan memberi sejumlah insentif. Beberapa teknik pemberian insentif yang dapat digunakan antara lain konsesi harga, bantuan keuangan, dan proteksi. Ya, jadi konsesi harga ini kesepakatan harga antara si produsen dan penyalur. Ya, jadi harganya otomatis lebih rendah dari harga jual si penyalur ya. Jadi konsesi harga ini akan menguntungkan si penyalur juga. Bantuan keuangan. Nah, ini kadang-kadang produsen ini dia kuat dari segi keuangannya. Biasanya produsen yang berskala besar dia kuat dari segi keuangan dan kadang-kadang dia harus juga memberikan bantuan keuangan ya kepada si penyalur. Proteksi ini maksudnya istilahnya si produsen ini harus dapat memberikan perlindungan bahwa produknya ini hanya dijual ke penyalur tersebut gitu ya, tidak dijual ke penyalur lain. Jadi dia memproteksi eksistensi si penyalur tersebut ya. Teknik yang dipakai untuk membina kerjasama penyalur ini, ya ini untuk membina kerjasama yang baik dengan penyalur dan perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik tersebut seperti tadi ya, konsesi harga, struktur potongan, potongan dagang, potongan kuantitas, perbaikan atau penambahan kuantitas, tunai, potongan musiman, istilahnya dia ikut memberikan potongan lah ya, potongan supaya si penyalur ini dapat memasarkan produknya di suatu harga dan mendapatkan profit yang lebih tinggi itu ya. Jadi dia istilahnya dia seperti keringanan dalam segi harga ini ya, konsesi harga tersebut. Terus pengganti potongan, nah ini alat peraga, program latihan, program pengawasan persediaan, bantuan teknis, pemberian katalog, jasa konsultasi manajemen. Nah ini juga harus diperlukan ya. Jadi istilahnya alat-alat yang dapat membantu penjualan ya. Terus kemudian training dan lain-lainnya ini bisa istilahnya juga merupakan strategi juga bagi si produsen untuk membantu si penyalur. Terus bantuan keuangan tadi, pinjaman berjangka, pembelian kredit ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk supaya si penyalur itu lebih kuat. Proteksi harga, proteksi persediaan, proteksi teritorial, distribusi selektif, dan eksklusif. Jadi istilahnya proteksi ini dia memproteksi harganya juga, istilahnya harganya tetap
persediaan ini maksudnya dia lancar persediaannya, terus teritorial. Jadi si penyalur ini hanya dia saja yang menyalurkan di wilayah tersebut gitu ya. Jadi atau dalam jumlah terbatas saja ya yang dapat menyalurkan produk tersebut di wilayah yang sudah ditentukan itu ya. Jadi ini tadi strategi-strategi yang bisa si produsen tersebut membantu si penyalur supaya barangnya itu atau produknya lebih marketable ya, lebih mudah dijual kepada si konsumen. Baik, untuk kuliah pada minggu ini demikian saja. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.